Halo Sobat Anime, gimana kabar kalian di bulan puasa? Waduh, udah berapa kali kalian comlai selama puasa? Waduh, awas nyeri, waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi apoteosis, langsung aja kita gas. Saat ini Zen dan para jenderal berhadapan dengan 4 raja siluman yang mencoba menyerang kota. Salah seorang jenderal memberikan suatu peringatan kepada para siluman untuk tidak memasuki kota karena sudah ratusan tahun kota ini selalu saja berhasil menghalau para siluman yang mencoba untuk menyerang. Tapi peringatan itu pun hanya disambut dengan senyuman jelek dari para siluman ini saja. Dan tiba-tiba, cot! Salah seorang jenderal pun tertembus dengan tanduk siluman yang dilepaskan. Dengan serangan tiba-tiba seperti itu memaksa pertarungan tidak dapat lagi dihindari. Hal ini membuat Luo Yan langsung menyiapkan suatu penjara spirit untuk menyerang para siluman itu. Serangan yang dilepaskan oleh Luo Yan ini memang sangat kuat, bahkan serangan simpelnya saja berhasil memutuskan tangan dari salah satu raja siluman itu dengan sangat-sangat mudah. Tapi sayangnya Raja Siluman juga tidak semudah itu untuk dikalahkan. Ia dapat meregenerasi tangannya dengan sangat-sangat cepat pula. Salah seorang jenderal yang tahu kalau lawan ini bukanlah para kroco-kroco yang mudah untuk dikalahkan, ia langsung melepaskan kekuatannya. Dan siapa yang menduga kalau ki yang dilepaskan oleh Pak Tua itu terlihat seperti Susanoo miliknya Itachi yang berwarna merah. Dan seorang jenderal lainnya pun juga menggunakan teknik yang sama yang terlihat seperti miliknya Madara. Waduh, turunan Uchiha. Waduh, kacau. Serangan teknik Susanoo ini memang terlihat cukup efektif untuk menekan Raja Siluman itu dengan gempuran palu Thor yang dilepaskannya. Tapi di tempat yang sama dengan musuh yang berbeda, Luo Yan dan juga Zen sedang bertarung dengan seorang Raja Siluman lainnya juga. Di sini Luo Yan pun sedikit tertekan dari serangan yang dilepaskan oleh siluman itu. Bahkan saat ini Luo Yan pun sedikit kewalahan dan ia juga hanya dapat menghindari dari serangan itu. Ia pun cukup tertekan dengan serangan yang dilepaskan oleh siluman itu karena memang saat ini selain harus bertarung, ia juga harus melindungi Zen yang ia comot kemana-mana. Melihat dirinya yang pontang-panting ke sana kemari membuat Zen pun geram. Ia meminta untuk dilepaskannya saja daripada menjadi beban Luo Yan dalam suatu pertarungan. Tapi gadis ini pun tidak mau melakukan hal itu. Ia takut Zen malah kabur di tengah-tengah pertarungan ini. Tapi gadis ini pun mulai berpikir rasional ketika ia melihat siluman itu mulai menggunakan jurus api suci miliknya. Dan Luo Yan pun mulai melepaskan Zen dari penjara miliknya. Zen yang tidak dapat terbang di udara ketika penjara ki ini dilepas tentu saja membuatnya langsung terjun bebas dari atas sana. Dan BAM! Zen pun langsung menghantam barier yang seperti dinding kaca yang ada di bawahnya. Zen pun menduga kalau barier ini sengaja dibangun oleh Raja Siluman agar mangsa-mangsanya itu tidak dapat melarikan diri. Di sini Zen pun sangat-sangat kesal dan kenapa lagi-lagi ada barier di tempat ini. Bahkan setelah ia menghajar dengan tinjunya dan juga belatinya, ia tetap tidak dapat merusak barier itu. Sedangkan di atas sana, Luo Yan ini masih dalam suatu pertarungan dengan siluman itu. Kali ini, gadis kecil ini lebih leluasa dalam pertarungan dengan siluman itu. Ia juga dapat mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya dengan membangun suatu dinding barier yang ia gunakan untuk menangkap musuhnya itu. Siluman itu yang sudah masuk ke dalam barier milik gadis kecil ini tentu saja kesal dan tidak terima untuk dikurung. Ia lalu melepaskan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan barier itu dan BAM! Terjadilah suatu ledakan besar dilepaskan. Salah seorang jenderal yang ada di sana yang melihat efek ledakan yang sangat besar itu, ia langsung meminta kepada Zen untuk membantu gadis kecil itu untuk menghadapi silumannya. Karena saat ini ia dan para jenderal lainnya pun masih sibuk untuk menghadapi para siluman-siluman lain yang ada di hadapannya saat ini. Mendapatkan perintah itu, Zen pun awalnya sedikit ragu, tapi ia lalu mencoba untuk menyerang menggunakan belati kecilnya dengan cara melepaskannya ke arah siluman itu. Tapi ternyata serangan kecilnya itu tidaklah berguna. Zen yang masih tidak menyerah, ia kini melepaskan tinjunya yang sudah dilapisi oleh ki ke arah siluman itu yang ada di atasnya sana. Tapi lagi dan lagi serangan Zen pun tidaklah berguna. Bahkan Zen pun mendapatkan suatu counter yang dilepaskan oleh siluman itu. Sebelum serangan siluman itu mengenai dirinya, Zen pun sempat melepaskan duri spiritnya
yang berhasil mengenai siluman yang ada di atas sana. Ya, walaupun serangan milik Zen ini tidak berpengaruh apapun. Tapi Zen yang ada di bawah sana, ia terkena suatu serangan telak yang dilepaskan oleh siluman itu, yang membuatnya langsung terhujam ke bawah sana. Zen yang masih tidak habis akal, ia pun berteriak kepada salah seorang jenderal yang ada di depannya, yang meminta agar orang itu melepaskan serangan naganya ke arah dirinya, agar Zen dapat membuat naga itu berkali-kali lebih kuat dengan menggunakan api hitamnya. Dan benar saja, ketika serangan naga yang dilepaskan oleh seorang jenderal itu mengarah kepada Zen, Zen pun dengan menggunakan kekuatan teknik iblis miliknya, ia merubah naga api merah menjadi naga api hitam. Naga api hitam yang dilahirkan dengan kekuatan milik Zen menarik suatu perhatian dari siluman itu, yang membuatnya sedikit goyah. Pada awalnya, siluman ini sedang beradu unsur sejati atau truki dengan si gadis kecil itu. Tapi ia yang melihat ada api naga hitam, ia lalu menarik seluruh ki miliknya kembali. Karena ia tahu naga api hitam itu akan memberikan suatu efek buruk jika harus terkena serangan seperti itu. Fokusnya yang sedikit goyah membuat Luoyan ini dapat menyerang siluman itu dengan menggunakan truki miliknya, yang membuat siluman itu pun harus terluka. Walaupun siluman ini terluka akibat serangan dari gadis kecil itu, tapi siluman ini pun tahu kalau serangan naga api hitam itu lebih berbahaya daripada serangan gadis kecil itu. Jadi saat ini siluman itu pun langsung mengincar Zen untuk meminimalisir potensi kekalahan. Dan benar saja, saat ini Zen pun langsung dikejar-kejar oleh siluman itu. Di sini Zen pun tahu kalau ia tidak dapat kabur lagi, jadi ia berencana untuk sekalian saja menghajar siluman itu dengan menggunakan naga hitam ini. Tapi serangan naga yang dilepaskan oleh Zen ini ternyata coba ditahan dengan menggunakan duri siluman yang dilepaskan oleh siluman itu. Melihat dirinya sedang diabaikan dan malah mengincar seorang kroco, membuat Luoyan ini pun memiliki suatu celah untuk menghajar siluman itu. Gadis kecil ini langsung membangun suatu barier penjara dan ia langsung memenjarakan siluman itu ke dalam barier terkuat miliknya. Melihat siluman itu berhasil ditahan di dalam barier miliknya, gadis kecil ini meminta agar Zen segera menghajar siluman itu dengan menggunakan naga hitam miliknya. Tapi sebelum serangan naga hitam itu mengenai siluman itu pun juga sudah sangat frustasi. Ia tahu kalau ia tidak dapat luput dari serangan kombinasi mereka. Jadi saat ini ia memutuskan untuk menggunakan pil peledak untuk setidaknya membawa para manusia-manusia itu pergi ke alam baka bersama dirinya. Dan BAM! Terjadilah suatu ledakan supermasif di udara. Tapi beruntung ledakan supermasif itu tidak berefek buruk, karena barier yang dimiliki oleh Luoyan ini sangatlah kuat yang dapat menahan sebagian besar dari efek ledakannya itu, yang berakhir siluman itu mati dengan pil peledak miliknya seorang diri. Melihat rekannya telah mampus, membuat siluman-siluman lainnya pun langsung kircep dan langsung memutuskan untuk melarikan diri. Setelah pertarungan dengan para siluman ini selesai, Zen pun kembali dimasukkan ke dalam barier oleh gadis kecil itu, yang tentu saja hal itu membuat Zen kesal. Zen pun mengatakan bagaimanapun aku sudah mencoba menyelamatkan nyawamu, kenapa aku harus dikurung kembali? Dengan santuy, gadis kecil ini mengatakan kalau kau tidak menolongku, maka kau sendiri juga akan mati. Dengan kau menolong nyawaku berarti kau juga telah menyelamatkan nyawamu sendiri. Mendengar itu membuat Zen pun naik pitam sampai ke ubun-ubun. Seorang jenderal yang melihat hal itu ia mengatakan untuk melepaskan Zen, karena Zen telah membantu mereka mengalahkan para raja siluman itu. Selain itu, jenderal ini juga mengatakan kalau yang dibunuh oleh Zen itu hanyalah seorang penasehat keluarga Zugi, dan itu bukanlah masalah besar. Setelah mendengar itu, Zen pun pada akhirnya dibebaskan oleh gadis kecil ini. Keesokan harinya, para jenderal ini pun ingin memberikan Zen apresiasi karena Zen telah membantu mereka mengalahkan para siluman. Tapi karena Zen bukanlah anggota militer, mereka tidak dapat memberikan promosi jabatan kepada Zen. Jadi mereka akan membiarkan Zen memilih sendiri hadiah apa yang Zen inginkan. Dan benar saja, saat ini Zen pun dibawa menuju ruang harta dan ia membiarkan Zen untuk memilih benda apa yang ia inginkan. Dan di sana Zen pun memilih 3 buah benda, yaitu pecahan pedang yang di dalamnya ada pecahan berlian phoenix, 1 buah pil nirvana, dan 1 buah tombak.
Setelah mendapatkan barang-barang yang ia inginkan, Zen pun kembali ke kamarnya dan ia menggunakan api hitam miliknya untuk melebur patahan senjata itu dan ia memisahkan berlian dari patahan pedang. Di sini juga Zen pun memasang atau menanamkan berlian itu ke dalam lengannya dan seketika Zen pun merasakan hangat di sekujur tubuhnya. Dan untuk mencoba kekuatan barunya, Zen pun mencoba untuk menghajar suatu patung latihan. Tapi sayangnya kekuatannya pun tidak ada yang berubah. Zen pun di sini cukup heran kenapa kekuatan berlian itu belum memberikan suatu efek apapun kepada tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian ada seseorang yang mengetuk kamarnya. Dan ternyata saat ini ada beberapa petugas yang datang membawa suatu cermin besar kepada Zeng. Petugas ini mengatakan kalau mereka ditugaskan untuk memeriksa semua orang yang terlibat dalam pertarungan dengan para siluman itu dengan menggunakan cermin refleksi siluman. Hal itu dilakukan untuk melihat dan berjaga-jaga apakah ada suatu siluman yang menyamar menjadi salah seorang yang terlibat dalam pertarungan tempo hari. Di sini Zen pun santuy-santuy saja saat ia sedang diperiksa dengan menggunakan cermin itu karena ia merasa kalau dirinya akan baik-baik saja, tapi tidak dengan Luo Yan. Ia menolak untuk dites. Melihat ada keributan di sebelah kamarnya, Zen pun berkomentar kalau para prajurit hanya menjalankan tugas mereka dan sebagai anggota penting dari kota ini bukankah harusnya bekerja sama dengan mereka, dan itu apa sih sulitnya, ujar Zen. Mendapatkan komentar seperti itu membuat gadis imut ini kesal dan langsung menyerang Zen. Dengan refleks, Zen pun langsung melakukan blok terhadap serangan itu dan menghancurkannya. Gadis imut ini yang melihat serangannya dapat ditahan oleh Zen, ia kembali menyerang Zen dengan menggunakan kekuatannya yang lebih kuat lagi dan ia berhasil mengurung Zen ke dalam bariernya kembali. Zen yang dikurung lagi-lagi dalam suatu barrier tentu saja ia mencoba untuk menghancurkannya, tapi sayangnya ia tidak cukup kuat untuk menghancurkan dengan menggunakan kekuatan normalnya saja, dan itu membuat gadis kecil ini tersenyum. Selain tersenyum, gadis ini juga memberikan suatu pertaruhan agar ini semua lebih menarik lagi. Ia akan memberikan Zen suatu hadiah jika Zen dapat menghancurkan barrier ini. Gadis ini juga mengatakan kalau ia akan memberikan hadiah apapun yang bisa ia berikan kepada Zen. Mendengar kalau ia akan mendapatkan hadiah apapun membuat Zen tertarik. Zen pun langsung menghajar barrier itu dengan menggunakan lengannya. Tapi kali ini Zen pun menggunakan kekuatan dari berlian yang ia dapat sebelumnya. Dan tiba-tiba saja barrier itu pun berubah menjadi hitam dan bam! Hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya barrier itu, Zen pun memenangkan pertaruhan itu dan Zen meminta selangkangan gadis kecil ini. Zen pun meminta dikecup oleh gadis imut ini. Dan tanpa basa-basi, gadis imut ini pun langsung mengecup pipinya Zen. Dan yang kampretnya, Zen malah teringat dengan adiknya. Apakah Zen sangean dengan adiknya sendiri? Apa bagaimana? Incest? Waduh, kampret nih. Setelah beberapa hari di kota ini, Zen pun memutuskan untuk kembali ke kotanya. Dalam perjalanan, Zen pun melintasi lembah naga giok. Di dalam sana, Zen pun tiba-tiba disergap dengan lemparan kampak yang ternyata dilepaskan oleh kroco-kroco ini. Para kroco-kroco ini pun memperingati Zen untuk pergi dari tempat ini, dan mereka juga mengatakan kalau mereka ini berasal dari keluarga Yu. Mendengar itu, Zen pun tahu kalau mereka ini mungkin saja pengawal dari salah satu 8 keluarga besar, dan Zen pun menduga pasti ada sesuatu rahasia di tempat ini. Melihat Zen sepertinya tidak mau keluar dari lembah ini, membuat para kroco-kroco ini pun langsung melemparkan kampak ke arah Zen. Zen yang mendapatkan serangan itu ia tidak tinggal diam. Ia mengambil kampak terbang itu dan melemparkannya kembali ke arah para kroco-kroco itu. Tapi ternyata serangan kampak itu hanyalah suatu pengalihan karena Zen mengakhiri ini semua dengan menggunakan belati kecil yang ia miliki dan ia menebaskannya di antara dagu dan juga bahu, atau bahasa simpel di leher. Zen yang masuk lebih dalam lagi, ia melihat ada banyak sekali jejak kaki. Tapi tiba-tiba saja jejak kaki itu pun menghilang di sekitaran pohon bambu. Dan Zen pun sadar kalau ini pasti ada suatu formasi ilusi yang dipasang di tempat ini. Zen pun tahu kalau ini sangatlah berisiko jika ia terlibat dengan salah satu keluarga bangsawan jika dengan identitas aslinya. Jadi saat ini ia mengeluarkan topeng ajaib yang entah dari mana ia dapatkan untuk menyamarkan identitasnya.
sebelum ia masuk lebih jauh ke dalam formasi ilusi itu. Di dalam tempat itu, Zen pun yang melangkah lebih jauh lagi. Ia merasakan ada sesuatu yang menatapnya dengan sangat tajam, dan itu berasal dari White Tiger. Apakah ini kodam baru? Tidak tahu, karena belum baca sampai jauh. Waduh, pusing nih bacanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cerot untuk para Kang Coli. Bye.